Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan datang membawa cahaya. Tetapi haruskah cahaya itu padam setelah bulan suci berlalu? Dalam sebulan penuh, kita terbiasa mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah, berbagi dengan sesama, dan menjaga lisan serta hati. Namun, bagaimana jika semangat itu tidak hanya hadir di bulan Ramadan, tetapi terus menyala sepanjang tahun? Inilah saatnya kita bukan hanya menjalani Ramadan, tetapi meramadankan seluruh bulan. Mari kita jaga kebiasaan baik, perkuat iman, dan jadikan setiap hari penuh berkah. Selamat datang di Wong Art, tempat kita bersama merawat keistiqamahan dalam ibadah dan menebar kebaikan tanpa batas waktu. Kini kita berada di hari-hari terakhir bulan Ramadan, saat dimana semangat ibadah seharusnya semakin memuncak, bukan justru melemah. Layaknya seorang pelari yang mempercepat langkahnya menjelang garis akhir atau seekor kuda pacu yang mengerahkan seluruh tenaganya saat mendekati garis finish, kita pun seharusnya meningkatkan ibadah di momen-momen terakhir ini. Ibnul Jauzi rahimahullah pernah mengingatkan, seekor kuda pacu jika sudah mendekati garis finish, dia akan mengerahkan seluruh tenaganya agar meraih kemenangan. Jangan sampai engkau kalah cerdas dibanding kuda. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya amalan itu ditentukan oleh penutupnya. Maka, bagaimana kita menutup Ramadan akan sangat menentukan apakah ibadah kita diterima atau tidak. Jika di awal bulan kita merasa belum maksimal, inilah kesempatan emas untuk memperbaikinya. Tidak ada kata terlambat dalam beribadah, selama masih ada waktu untuk bertaubat dan meningkatkan amal kebaikan. Salah satu tanda suksesnya Ramadan adalah bagaimana kita menutupnya. Jika kita tetap menjaga dan bahkan meningkatkan ibadah di penghujung bulan ini, maka insya Allah Ramadan kita tergolong berhasil. Selain itu, keberhasilan Ramadan juga ditandai dengan dampaknya terhadap bulan-bulan berikutnya. Jika setelah Ramadan kita masih istiqomah dalam ibadah, seperti menjaga sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak sedekah, maka itu pertanda bahwa Ramadan benar-benar membawa perubahan dalam diri kita. Di 10 malam terakhir ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan teladan dengan semakin memperbanyak ibadah. Dalam sebuah hadis disebutkan, Rasulullah jika telah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Hr. Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan betapa pentingnya memanfaatkan momen-momen akhir Ramadan dengan ibadah yang lebih khusyuk. Salah satu keutamaan terbesar di akhir Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar 3. Malam ini adalah kesempatan emas untuk meraih ampunan dan pahala yang luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hr. Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, perbanyaklah ibadah, zikir, dan doa, terutama doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma innaka, afun tuhibbul, afwa fa'fu, anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Setelah Ramadan berlalu,
Tantangan berikutnya adalah bagaimana kita mempertahankan kebiasaan baik yang telah kita bangun selama sebulan penuh. Ramadan bukan hanya tentang ibadah selama 1 bulan, tetapi tentang pembentukan karakter yang bisa kita bawa ke bulan-bulan berikutnya. Keberhasilan Ramadan tidak hanya diukur dari bagaimana kita menjalankannya, tetapi juga dari bagaimana kita menjaganya setelah ia pergi. Jika setelah Ramadan kita tetap istiqomah dalam ibadah, maka itu tanda bahwa Ramadan benar-benar berbuah dalam kehidupan kita. Hari-hari terakhir Ramadan adalah kesempatan emas untuk meraih kemenangan. Semangat ibadah harus semakin meningkat, bukan menurun. Karena siapa yang tahu, mungkin ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka, jangan sia-siakan waktu yang tersisa. Perbanyak doa, zikir, istighfar, dan amalan syalih, agar kita bisa menutup Ramadan dengan baik dan meraih keberkahan yang terus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Penentu amal ada di penghujungnya. Jika kita ingin mengevaluasi apakah Ramadan kita sukses atau tidak, indikator utamanya adalah bagaimana kita menutupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat adalah orang-orang yang Ramadannya paling sukses. Penghujung Ramadan mereka lebih baik daripada permulaannya. Sebab di akhir Ramadan, mereka tidak hanya menjaga ibadah sebagaimana hari-hari sebelumnya, tetapi justru semakin meningkatkannya. Rasulullah bahkan melakukan itikaf penuh selama 10 hari terakhir Ramadan. Bagaimana dengan kita yang tidak bisa itikaf penuh? Apakah berarti kita tidak bisa menutup Ramadan dengan baik? Tentu tidak. Kita tetap bisa memastikan agar penghujung Ramadan ini bukan menjadi titik penurunan semangat ibadah, melainkan justru menjadi puncaknya. Suasana ibadah dan kedekatan dengan Allah harus benar-benar terasa. Kita harus mengingat dan meresapi sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya nilai amal itu ditentukan oleh penghujungnya. Hr. Ibnu Hibban dan As-Suyuti, Syahih. Hadis ini menjadi pengingat bahwa bagaimana kita mengakhiri Ramadan akan sangat menentukan apakah ibadah kita diterima atau tidak. Jangan sampai kita memulai Ramadan dengan penuh semangat, tetapi kemudian menutupnya dengan kelalaian. Sebaliknya, jika di awal kita merasa kurang maksimal, masih ada waktu untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Senada dengan Ibnul Jauzi, Ibnu Rajab rahimahullah juga mengingatkan, wahai para hamba Allah, sungguh bulan Ramadan ini akan segera pergi dan tidaklah tersisa waktunya kecuali sedikit. Karena itu, siapa saja yang telah beramal baik di dalamnya hendaklah dia menyempurnakannya dan siapa saja yang telah menyia-nyiakannya hendaklah ia mengakhirinya dengan yang terbaik. 10 hari terakhir Ramadan adalah momen yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dengan semakin meningkatkan ibadahnya. Dalam sebuah hadis disebutkan, ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya, dan mengencangkan ikat pinggangnya. Hr. Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa Rasulullah semakin bersungguh-sungguh di akhir Ramadan. Mengencangkan ikat pinggang adalah ungkapan bahwa beliau lebih fokus dalam beribadah dan mengurangi aktivitas duniawi. Beliau juga membangunkan keluarganya agar mereka pun turut mendapatkan keberkahan malam-malam terakhir ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga memperbanyak ibadah di akhir Ramadan ini?
Ataukah kita justru sibuk dengan persiapan Lebaran hingga lupa bahwa inilah saat-saat yang paling menentukan? Jika kita ingin meneladani Rasulullah, maka di 10 malam terakhir ini kita harus meningkatkan ibadah kita. Perbanyak sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir, beristighfar, dan tentunya memperbanyak doa. Salah satu keistimewaan terbesar di 10 malam terakhir adalah adanya malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surat Al-Qadar 3. Jika dihitung, 1000 bulan setara dengan lebih dari 83 tahun. Itu artinya, satu malam ini lebih baik daripada usia ibadah seseorang selama seumur hidup. Inilah kesempatan emas yang tidak boleh kita lewatkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hr. Bukhari dan Muslim. Malam ini tersembunyi di antara 10 hari terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk memperbanyak ibadah setiap malam agar tidak terlewat. Salah satu doa terbaik yang diajarkan Rasulullah untuk malam Lailatul Qadar adalah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Hr. Tirmidzi. Doa ini mengajarkan bahwa salah satu tujuan utama kita di akhir Ramadan adalah mendapatkan ampunan dari Allah. Karena sebaik apapun ibadah kita, jika tanpa ampunan darinya, maka semuanya akan sia-sia. Setelah Ramadan berakhir, apakah semangat ibadah kita juga akan berakhir? Ataukah kita akan terus menjaga kebiasaan baik yang telah kita bangun selama sebulan penuh? Inilah yang menjadi penentu apakah Ramadan kita benar-benar sukses atau tidak. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, bukanlah orang yang sukses di Ramadan itu mereka yang bisa menyelesaikan puasa dan ibadahnya, tetapi mereka yang bisa terus menjaga kebaikan setelahnya. Jika setelah Ramadan kita tetap menjaga sholat berjamaah, tetap membaca Al-Quran, tetap bersedekah, dan tetap menjaga akhlak kita, maka itu tanda bahwa Ramadan benar-benar membawa perubahan dalam diri kita. Sebaliknya, jika setelah Ramadan kita kembali kepada kebiasaan lama, mulai meninggalkan ibadah, dan melupakan nilai-nilai kebaikan yang kita latih selama sebulan penuh, maka bisa jadi Ramadan kita belum benar-benar sukses. Rabbani, bukan Ramadhani. Indikator kedua kesuksesan Ramadan adalah dampaknya pada bulan-bulan berikutnya. Ramadan bukan sekadar ritual tahunan yang datang dan pergi tanpa meninggalkan bekas dalam kehidupan kita. Jika setelah Ramadan kita kembali banyak bermaksiat, lalai dalam ibadah, atau kehilangan semangat kebaikan yang kita bangun selama bulan suci ini, maka Ramadan kita belum berhasil. Namun, jika setelah Ramadan ketaatan kita semakin meningkat, kebiasaan baik tetap terjaga, dan kita semakin dekat kepada Allah, maka inilah tanda suksesnya Ramadan kita. Bukankah tujuan utama puasa Ramadan adalah membentuk ketakwaan? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surat Al-Baqarah 183. Namun,
Bagaimana jika setelah Ramadan semangat ibadah kita langsung menurun? Jika kita hanya bisa qiyamul lail saat Ramadan, hanya bisa tilawah saat Ramadan, hanya bisa menjaga sholat berjamaah saat Ramadan, lalu semua kebiasaan baik itu hilang setelah bulan suci berlalu, maka kita baru menjadi hamba yang ramadhani. Artinya, kita hanya baik di bulan Ramadan, tetapi kembali lalai setelahnya. Sebaliknya, jika kita berhasil membawa semangat ibadah dan kebaikan Ramadan ke bulan-bulan berikutnya, kita menjadi hamba yang rabbani. Kita tetap menjaga tilawah Al-Quran setiap hari, tetap melaksanakan sholat tahajud di malam-malam setelah Ramadan, tetap memperbanyak zikir dan doa, serta tetap berusaha menjaga diri dari maksiat. Inilah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan inilah maksud dari meramadankan seluruh bulan. Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Quran Surat Ali Imran 79. Seorang hamba yang rabbani bukan hanya beribadah karena adanya momentum tertentu, tetapi menjadikan ibadah sebagai bagian dari kehidupannya. Ia beribadah bukan hanya karena Ramadan, tetapi karena kesadaran bahwa kehidupan di dunia ini adalah perjalanan menuju akhirat. Ia tidak hanya rajin berdoa saat Ramadan, tetapi juga terus berdoa sepanjang tahun. Ia tidak hanya dermawan di bulan Ramadan, tetapi senantiasa ringan tangan dalam membantu sesama kapanpun ia mampu. Kita tidak pernah tahu kapan ajal tiba. Lihatlah sekeliling kita. Tetangga, sahabat, atau keluarga kita yang tahun lalu masih bersama kita, kini mungkin sudah tiada. Sebagian dari mereka meninggalkan dunia ini dalam usia yang masih muda. Hidup ini penuh ketidakpastian, dan ajal bisa datang kapan saja. Bayangkan jika Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Apakah kita sudah memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya? Apakah kita sudah menjadikan Ramadan ini sebagai titik balik untuk menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah? Ataukah kita masih menunda perbaikan diri dengan harapan bertemu Ramadan berikutnya, padahal tidak ada jaminan kita akan sampai ke sana? Meramadankan seluruh bulan bukan sekadar menjaga ibadah setelah Ramadan, tetapi juga menjaga kesadaran bahwa kita bisa dipanggil oleh Allah kapan saja. Jika kita menjadikan setiap bulan seperti Ramadan, menjaga ketakwaan, memperbanyak ibadah, dan menjauhi maksiat, maka insya Allah kita akan selalu dalam keadaan siap menghadapnya. Dengan begitu, ketika tiba waktunya kita kembali kepada Allah, kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama adalah, Ya Allah, jadikanlah usia terbaikku di penghujungnya, amal terbaikku di penutupnya, dan hari terbaikku adalah ketika aku bertemu dengan MU. Doa ini merupakan doa yang sering dipanjatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan doa ini, kita berharap agar hidup kita berakhir dalam keadaan baik, dalam keadaan penuh ketakwaan kepada Allah, sebagaimana yang kita latih selama Ramadan. Semoga Ramadan kali ini benar-benar menjadi titik perubahan bagi kita. Bukan sekadar rutinitas tahunan yang datang dan pergi, tetapi menjadi momen yang mengantarkan kita menjadi hamba yang lebih baik. Semoga kita tidak hanya menjadi hamba yang ramadhani, tetapi benar-benar menjadi hamba yang rabbani. Sehingga, kita semakin bersemangat mengoptimalkan ibadah di akhir Ramadan ini dan kemudian meramadankan seluruh bulan sepanjang hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin.
Itulah esensi dari meramadankan seluruh bulan. Ramadan bukan sekadar satu bulan penuh berkah, tapi harus menjadi titik balik untuk kehidupan yang lebih taat dan bermakna. Jangan biarkan semangat ibadah ini berlalu begitu saja. Mari kita jaga tilawah kita, sholat malam kita, dan kebiasaan baik lainnya agar terus berlanjut sepanjang tahun. Semoga kita semua menjadi hamba yang Rabbani, bukan hanya Ramadhani. Dan ketika saatnya tiba kita menghadap Allah, kita dipanggil dalam keadaan husnul hatimah. Jangan lupa like, komen, dan share agar semakin banyak yang terinspirasi. Subscribe channel ini untuk tausiah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.